Shalom saudara. Hari ini saya akan membagikan renungan harian dengan judul Roh Kudus memberi kuasa. Mari kita membuka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca bersama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengingatkan para murid untuk berdoa sampai Roh Kudus dicurahkan atas mereka. 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus seperti lidah api yang ada di atas para murid. Peristiwa itu diperingati sebagai Hari Pentakosta. Tujuan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup orang percaya adalah: yang pertama, menuntun orang percaya hidup di jalan yang benar. Saudara bisa membaca di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Yang kedua adalah memberi kuasa untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Saudara bisa membaca di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tujuan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup orang percaya yang selanjutnya adalah melaksanakan amanat agung seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan tujuan berikutnya adalah supaya hidup kita menjadi alat kemuliaannya. Saudara bisa membaca di dalam Roma 8 ayat 30. Saudara, sebelum kita menjadi alat kemuliaannya, kita perlu dituntun untuk hidup benar, selaras firman Tuhan, supaya mengenal Tuhan Yesus bukan dari kata orang, tetapi mengalami sendiri kasih dan kuasanya. Mengenal Tuhan Yesus dengan benar memerlukan proses taat. Proses taat dari awal kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, juga saat mengalami berbagai ujian hidup, kita tetap taat sampai mengalami kemenangan ujian hidup. Nah, setelah mengalami sendiri kasih dan kuasa, barulah kita semua bisa menjadi saksi. Saudara ingat, kalau kita menjadi saksi di sebuah perkara kejahatan atau peristiwa yang terjadi di depan kita, kita menjadi saksi, kita harus mengatakan yang sebenarnya, apa yang kita tahu sendiri, yang kita lihat sendiri, atau kita alami sendiri. Menjadi saksi tidak bisa mengatakan apa yang dikatakan orang lain. Menjadi saksi berarti kita akan menyampaikan berita kepada orang lain. Menjadi saksi Kristus berarti kita menyampaikan berita baik kepada orang lain sesuai amanat agungnya, yaitu tentang kasih dan pertolongannya di dalam hidup kita yang tidak ada habis-habisnya. Kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Kesaksian juga bisa disertai dengan kuasa. Kuasa yang secara nyata saat kita mendoakan orang sakit, kuasa yang terjadi sehingga ketika kita berdoa mujizat dinyatakan, kuasa yang terjadi ketika kita berdoa saat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, setan keluar. Doa dengan iman adalah hasil dari taat melakukan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Ada di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9. Saudara yang terkasih, Yesus nama di atas segala nama memang seringkali disalah mengerti oleh orang percaya, sehingga nama Yesus dianggap mantra yang bisa digunakan untuk apa saja. Bahkan kadang dipergunakan untuk kepentingan pribadi, supaya kelihatan hebat dan namanya menjadi terkenal. Saudara, kita perlu mengerti bahwa
Tuhan mengabulkan doa kita, Tuhan menyatakan mujizat, Tuhan menyatakan perbuatannya yang besar, itu bukan karena kita, tetapi karena kedaulatan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengabulkan doa kita, mengadakan mujizat, atau ketika kita mengusir setan, setannya keluar karena doa kita, itu bukan berarti kuasa itu menjadi milik pribadi kita. Kuasa itu tetap menjadi kedaulatan Tuhan. Kuasa itu adalah Tuhan yang punya. Kita hanya alat Tuhan yang dipergunakan untuk memuliakan namanya. Tuhan punya kedaulatan dan punya pertimbangan ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit, atau ketika Tuhan melepaskan orang dari keterikatannya akan kuasa dosa, atau mengusir setan dari tubuh seseorang. Itu sepenuhnya adalah kedaulatan dan hak Tuhan. Kuasa akan dinyatakan melalui kehidupan kita. Kuasa menjadi nyata dalam hidup kita apabila kehidupan Kristus nyata dalam hidup kita. Tuhan bisa melihat hidup kita. Sifat dan karakter Kristus akan nampak melalui buah-buah roh yang nyata. Saudara bisa melihat di dalam Galatia 5 ayat 22. Kuasanya nyata dalam hidup kita ketika hidup kita menyatakan kehidupan Kristus yang bisa dilihat oleh banyak orang. Kehidupan Kristus yang nyata dalam hidup kita itulah yang menjadi senjata untuk melawan iblis. Di dalam Roma 13 ayat 14 katakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Di dalam Efesus 6 ayat 11 situ tertulis, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kuasa Tuhan akan nyata karena kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, mempunyai pengalaman pribadi akan kasih dan kuasanya. Kuasa akan menjadi nyata karena kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, punya pengalaman pribadi akan kasih dan kuasanya. Kuasa akan nyata ketika hidup kita berjalan di dalam kebenaran. Dalam bahasa Yunani, kuasa disebut dynamos. Ingat, dinamo sepeda. Dinamo itu adalah alat untuk menyalakan lampu sepeda. Ketika kita mengayuh sepeda, dinamo itulah yang akan membuat lampu sepeda kita menyala. Artinya, kalau hidup kita taat di jalan yang benar, maka itu berarti kita taat tuntunan Roh Kudus. Barulah kuasa Roh Kudus akan nyata di dalam hidup kita. Hidup berkemenangan dalam kuasa Roh Kudus akan dialami oleh kita kalau kita hidup di dalam Kristus, yaitu hidup di dalam jalan yang ditunjukkannya, atau sama saja dengan hidup di dalam kehendak-Nya. Saudara bisa membacanya di 2 Korintus 2 ayat 14. Jadi, betapa pentingnya kita hidup di jalan-jalannya yang ditunjukkan Tuhan dengan setia. Karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Jadi saudara, mari kita tingkatkan ketaatan dengan kerelaan hidup dalam pimpinan dan didikan Roh Kudus, atau taat firman. Maka kuasanya akan memampukan kita menjalani hidup berdasarkan kehendak-Nya. Saudara ingat, jemaat di Berea lebih tumbuh rohaninya dibandingkan jemaat di Tesalonika, karena rela hidup taat akan firman. Ada di Kisah 17 ayat 11. Mari saudara, kita tetap memuji, menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, membangun kehidupan rohani kita, memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan merasakan kehadirannya di dalam rumah tangga kita masing-masing.
yang pasti akan memberikan damai, sukacita, dan pengharapan karena iman kita makin bertumbuh. Jangan lupa membawa terus di dalam doa untuk kota kita, bangsa kita, tetangga, saudara, dan gereja di mana Tuhan tempatkan kita sebagai bagian tubuh Kristus. Saudara bisa menaikkan pujian bersama-sama, lalu berdoa secara bergiliran, dan kita terus bersekutu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita menikmati kehadirannya, percaya kita akan semakin mengenal Tuhan, kita akan semakin kuat, iman kita semakin bertumbuh, dan apapun yang kita alami saat ini tidak akan membuat kita goyah. Kita semakin kuat di dalam Tuhan dan menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kita berada. Amin.